Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 56.1, Lelang Penghargaan Harta. Lelang penghargaan harta karun untuk murid inti akan dimulai malam ini. Meskipun lelang penghargaan harta karun kami ini tidak sebagus lelang halaman dalam, saya pernah mendengar bahwa ada banyak item bagus di sana. Misalnya, pil obat, jamu dan bahkan cincin jiwa yang dibuat khusus. Ada juga item yang berhubungan dengan alat jiwa. Bagaimanapun, semua barang berkualitas tinggi. Apakah kamu pergi? Petik 2. Huo Yuhao tertawa pahit dan berkata, aku tidak akan pergi. Saya hampir tidak punya uang jadi apa gunanya pergi. Karena hanya akan ada barang bagus di sana, mereka tentu akan mahal. Tidak apa-apa jika aku tidak suka apa-apa, tapi kalau aku suka sesuatu, bukankah aku hanya akan membawa penderitaan pada diriku sendiri? Petik 2. Wang Dong merasa senang ketika menjawab, saya yakin Anda tidak tahu ini, tetapi tidakkah Anda menyebutkan beberapa saat yang lalu bahwa tidak semua senior kita kaya? Apa artinya lelang penghargaan harta ini? Yang benar adalah bahwa kita dapat membeli barang secara kredit. Ini juga alasan mengapa pelelangan tidak terbuka untuk siswa normal. Petik 2. Rasa penasarannya memuncak, Huo Yuhao bertanya, membeli secara kredit. Ceritakan lebih banyak tentang ini. Petik 2. Wang Dong berkata, jangan memandang rendah identitas kita sebagai murid inti. Peluang seorang murid inti dari luar halaman lulus di atas 95%. Selain itu, setiap siswa yang mampu lulus dari halaman luar adalah bakat luar biasa dalam permintaan ekstrim, terlepas dari negara atau industri. Itu karena persyaratan utama untuk lulus dari halaman luar adalah menjadi leluhur jiwa. Petik 2. Karena itu, apa yang dilakukan bisnis ini adalah berinvestasi pada kami dan potensi kami. Mereka akan mengatur tanggal bagi kita untuk menandatangani perjanjian dengan mereka. Kami kemudian akan membayarnya dengan angsuran tahunan. Kami bahkan dapat menunda pembayaran sampai setelah kami lulus, tetapi dalam hal itu mereka akan mengumpulkan sedikit minat dari kami. Petik 2. Aku tahu kamu tidak mengerti bagaimana mereka mendapat manfaat dari ini, bukan? Pertama, karena kita berada dalam hutang mereka, jika mereka memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda atau jika mereka menemukan sesuatu yang bermasalah, bagaimana mungkin Anda tidak membantu mereka? Jika mereka ingin mempekerjakan Anda, bisakah Anda menolaknya? Mengambil langkah mundur, tidak ada salahnya membentuk hubungan yang baik dengan leluhur jiwa yang kuat, kan? Bagaimanapun, setidaknya mereka dapat meningkatkan peluang Anda berbelanja di toko mereka. Anda mungkin tidak memiliki uang sekarang tetapi itu tidak berarti Anda akan selalu miskin di masa depan. Petik 2. Bisnis-bisnis ini sangat lihai dan tidak akan pernah melakukan transaksi yang akan menimbulkan kerugian bagi mereka. Jika kita murid inti dapat memasuki halaman dalam, pembayaran akan meningkat lebih lanjut dan semua bunga pinjaman akan dihapuskan. Yang perlu kita lakukan hanyalah membayar kembali modal dalam tenggat waktu melalui salah satu dari sekian banyak skema pembayaran. Petik 2. Setelah penjelasannya yang menyeluruh, Huo Yuhao akhirnya melihat cahaya. Sebenarnya ada begitu banyak cara untuk melakukan sesuatu di sini. Lalu apakah itu berarti kita juga bisa membeli barang secara kredit? Petik 2. Wang Dong mengangguk dan berkata, tapi tentu saja. Bagaimanapun, kita adalah murid inti. Selain itu, Anda adalah murid inti dari 2 departemen. Jika mereka mendengar hal ini, saya yakin mereka akan memberi Anda diskon yang lebih besar. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu untuk itu. Saya harus membalas budi jika saya menerima diskon mereka. Lebih baik kita tidak melakukan itu kecuali kita tidak punya pilihan lain. Petik 2. Wang Dong bersemangat, tentu saja. Meskipun sudah lama berada di akademi, kamu pernah ke kota Shrek. Petik 2. Huo Yuhao secara alami belum ke kota Shrek. Dari sudut pandangnya, rintangan terbesar adalah tahun pertamanya di akademi. Selama waktu itu, dia tahu bahwa dia bisa dikeluarkan kapan saja. Selain memberikan semua yang ia miliki dalam berkultivasi, bagaimana ia bisa memiliki waktu dan energi untuk pergi berbelanja? Kamu belum pernah ke sana, kan? Kami akan segera memulai pelajaran.
Kejadian yang sangat langka sehingga kami punya waktu luang, jadi mari kita jalan-jalan. Bahkan jika kita tidak membeli apapun, kita dapat menambah pengetahuan kita. Kita tidak bisa selalu mengabaikan apa yang terjadi di dunia luar bahkan jika kita mau. Petik 2. Huo Yuhao melihat betapa bersemangatnya dia melihat dan tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan tidak kepadanya. Dia merasa sedikit tidak berdaya ketika dia menjawab, ini malam ini, kan? Lalu sebelum kita selesai makan, kamu harus menemaniku berkultivasi. Anda tidak diizinkan mengendur. Petik 2. Wang Dong tersenyum ketika dia menjawab, kesepakatan. Mereka kemudian menghabiskan sisa jam budidaya. Huo Yuhao pada awalnya berada di bawah asumsi bahwa kekuatan jiwanya meningkat dengan cepat dan bahwa ia telah mengejar sebagian besar siswa lainnya. Namun, dia mulai panik ketika dia mendengar guru Wang Yan dan Din Yan menyebutkan bahwa kecepatan di mana seseorang dengan jiwa perkawinan ultimate bisa berkultivasi akan menurun setelah peringkat 30. Selain itu, dia berbeda dari siswa lain. Sesuai instruksi akademi, dia harus sejenak mempertahankan posisinya sebagai murid inti dari dua departemen. Dia harus melakukan banyak tugas dan belajar di kedua departemen secara bersamaan. Ini bukan prestasi yang mudah. Oleh karena itu, dia tidak berani rileks sejenak meskipun sudah memantapkan dirinya di akademi. Sebaliknya, dia harus bekerja lebih keras. Huo Yuhao juga memiliki pendapatnya sendiri tentang situasi tersebut. Rencananya untuk sendirian membalas dendam di Dux Residence adalah mimpi pipa. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya di masa depan, berapa tahun dia harus menunggu? 20, 30, atau bahkan mungkin 50 tahun. Pada saat itu, segalanya akan tetap sama, namun orang-orang akan berubah. Apa gunanya membalas dendam lagi? Target yang dia berikan untuk menyelesaikan balas dendamnya adalah 20 tahun. Ini menuntutnya untuk menjadi lebih kuat dan bahkan lebih kuat daripada dirinya saat ini. Akademi Shrek tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik baginya untuk terbang. Jadi, dia harus melakukan yang terbaik dan belajar sebanyak yang dia bisa, sementara dia ada di sini sehingga dia bisa menjadi lebih kuat. Waktu selalu berlalu sangat cepat ketika bercocok tanam. Langit sudah gelap pada saat keduanya selesai berkultivasi. Setelah mereka selesai makan makanan lezat dan mewah, mereka mengambil surat undangan dan diam-diam meninggalkan sekolah. Tentu, mereka bukan hanya dua yang menerima surat undangan. Para murid inti di halaman luar tersebar di semua kelompok tahun. Sebagai contoh, Dai Huabin, Zulu, Zhou Chen dan Chao Jinsuan dari tahun mereka juga telah menerima undangan. Namun mereka semua akan pergi pada waktu yang berbeda karena mereka telah mengikuti ujian selama 2 hari terakhir. Huo Yuhao dan Wang Dong berangkat jauh lebih lambat dari yang lain. Ketika mereka berjalan keluar dari gerbang akademi, Huo Yuhao tiba-tiba berhenti di jalurnya. Apa yang salah? Wang Dong bertanya, bingung. Huo Yuhao menjawab, apakah Anda tahu bagaimana menuju ke paviliun majelis harta? Saya belum pernah ke kota Shrek sebelumnya. Kamu juga belum pernah ke sana, kan? Petik 2. Wang Dong mengangkat tangannya dan mengetuk kepala Huo Yuhao. Bodoh, lihat bagian belakang surat undanganmu. Sebagai murid inti, Huo Yuhao secara alami menerima surat undangannya sendiri. Dia mengambilnya dan membaliknya. Benar saja, ada peta terperinci yang dicap dalam emas yang menunjukkan lokasi paviliun majelis harta karun di kota Shrek. Meskipun Shrek Academy terletak di dalam kota Shrek, mereka tidak terhubung satu sama lain. Ini juga berarti bahwa tidak ada pintu belakang yang menghubungkan akademi ke kota. Sebagai akibatnya, Huo Yuhao dan Wang Dong harus berjalan keluar dari akademi, menuju ke gerbang selatan atau utara kota dan kemudian masuk melalui gerbang itu. Paviliun apresiasi harta tampaknya lebih dekat ke gerbang utara di peta, jadi mereka secara alami menuju ke gerbang itu. Shrek City sangat besar sehingga keduanya mulai berlari begitu mereka meninggalkan akademi. Mereka hanya melangkah melalui gerbang utara setelah berlari selama hampir 1 jam. Sebagai salah satu kota tersibuk dan kota paling integral di benua Douluo, kota Shrek adalah kota yang paling ramai di malam hari. Begitu mereka melewati gerbang kota, mereka disambut oleh tempat yang bising yang sibuk dengan aktivitas. Huo Yuhao terkejut dengan apa yang dilihatnya karena dia belum pernah ke kota sebesar itu, dan dia belum pernah melihat begitu banyak orang sebelumnya dalam hidupnya. Chapter 56.2, Lelang Penghargaan Harta. Segala sesuatu sejauh mata memandang dapat dipenuhi dengan arus padat orang yang memasuki atau meninggalkan kota. Selain itu, suara-suara pedagang menjajakan barang-barang mereka membuat segalanya semakin kacau. Ada begitu banyak orang di sini.
Huo Yuhao berkata, heran. Wang Dong berkata, itu sudah jelas. Sebagai salah satu pusat ekonomi paling berkembang di benua itu, kota Shrek sangat ramai. Kota ini memiliki populasi hampir 5 juta orang, itu hampir sama dengan beberapa kerajaan. Hei, jangan bilang padaku bahwa kamu belum pernah ke kota sebelumnya. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk, ya, ini adalah kota terbesar yang pernah saya kunjungi. Petik 2. Sambil melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, Huo Yuhao dan Wang Dong berjalan melewati gerbang kota yang luas. Jalan-jalan utama kota Shrek sangat lebar dan memungkinkan 8 gerbong untuk melewatinya secara bersamaan. Suasana luas di dalam kota membuat Huo Yuhao terkejut ketika dia merasakan pandangan dunianya melebar. Bagaimana dengan itu? Perjalanan kita tidak sia-siakan. Wang Dong tersenyum. Dia memiliki ekspresi penasaran yang sama di wajahnya, lagi pula, ini juga pertama kalinya dia memasuki kota Shrek. Deskripsi kota Shrek pada peta sangat akurat dan jalannya sangat teratur. Akibatnya, tidak sulit untuk bernavigasi di sekitar kota. Setelah berjalan sekitar 15 menit atau lebih, mereka tiba di paviliun pengumpulan harta. The Treasure Gathering Pavilion adalah toko besar yang berurusan dengan barang-barang yang berhubungan dengan master jiwa dan insinyur jiwa. Jika dilihat dari jauh, orang bisa melihat bahwa itu adalah bangunan besar berlantai 4 yang tingginya lebih dari 20 meter. Bangunan itu sendiri memakan banyak ruang. Itu adalah pemandangan yang mempesona untuk dilihat dari luar, karena menyerupai tumpah ruah. Sebuah bangunan yang mewah ini sudah melampaui jangkauan pemahaman Huo Yuhao. Maka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya ketika dia melihat keempat gadis yang mengenakan congsam berdiri di samping pintu paviliun pengumpulan harta. Gadis-gadis yang bertugas menerima pelanggan dari Treasure Gathering Hall baru berusia 17 atau 18 tahun. Mereka memiliki penampilan yang manis dan tubuh yang ramping. Kulit putih mereka terlihat lebih menawan ketika kontras dengan Treasure Gathering Pavilion yang mempesona. Huo Yuhao langsung terperangah. Aduh, Wang Dong, apa yang Anda mencubit saya sebelumnya? Sensasi sakit yang akut membuat Huo Yuhao kembali sadar. Dia berbalik dan melihat bahwa Wang Dong memelototinya dengan ganas. Apa yang kamu lihat? Berhati-hatilah dalam menumbuhkan tembel jika Anda melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Wang Dong berkata dengan marah. Huo Yuhao memasang ekspresi polos di wajahnya saat dia menatap mata Wang Dong yang indah dan besar. Tertarik pada seseorang yang cantik hanya manusia. Saya hanya melihatnya. Para kakak perempuan ini sangat cantik. Petik 2. Sangat cantik. Wang Dong tampak jijik di wajahnya. Dia agak ragu untuk merespons, tetapi dia berhasil tidak mengatakan apa-apa. Huo Yuhao menggosok pinggangnya yang sakit dan berkata tanpa daya, apapun, aku tidak akan melihat. Kamu bahkan tidak suka melihat wanita cantik, kamu masih anak kecil. Petik 2. Wang Dong mengabaikannya dan berjalan menuju Treasure Gathering Pavilion ketika Huo Yuhao buru-buru mengejarnya. Sebelum mereka bisa mencapai pintu yang mengarah ke paviliun pengumpulan harta, salah satu dari 8 gadis yang berdiri di dekat pintu berjalan ke arah mereka dengan senyum tipis di wajahnya. Apakah kalian berdua tuan jiwa datang untuk berpartisipasi dalam lelang apresiasi harta karun? Dia bertanya dengan hormat. Huo Yuhao dan Wang Dong sama-sama mengenakan seragam akademi Shrek mereka, yang membuat mereka menonjol di antara kerumunan. Akibatnya, mereka telah menerima banyak lirikan dalam perjalanan mereka di sini. Mereka berdua mengeluarkan surat undangan dan menyerahkannya padanya. Senyum di wajah gadis itu segera menjadi jauh lebih lembut ketika dia melihat surat undangan mereka. Tuan jiwa, tolong ikuti saya, katanya saat dia memimpin. Bahkan di antara murid inti dari Shrek Academy, ada sangat sedikit siswa di sekitar usia Huo Yuhao dan Wang Dong yang bisa menghadiri lelang penghargaan harta. Oleh karena itu, mereka menerima tatapan ingin tahu ketika mereka berjalan melewati sekelompok gadis di samping pintu. Wang Dong masih baik-baik saja, tetapi wajah Huo Yuhao benar-benar memerah. Setelah memasuki Treasure Gathering Pavilion, suasana mewah segera menyerang semua indera mereka. Aula emas sangat mewah dan diterangi oleh cahaya kristal yang tergantung di langit-langit. Kedua sisi aula juga dilapisi oleh 2 baris wanita. Jika dibandingkan dengan 8 gadis berpakaian congsam yang ada di luar, para wanita muda di aula yang mengenakan rok emas pendek bahkan lebih menarik. Wanita-wanita muda ini sedikit lebih muda dan bahan yang digunakan dalam rok mereka sangat tipis, memperlihatkan kaki mereka yang ramping. Semua penampilan mereka sangat memukau dan tubuh mereka sangat indah. Seseorang akan merasa seolah-olah dia telah berjalan ke surga di bumi setelah memasuki aula emas ini.
Kami menyambut tamu-tamu terhormat kami. Para wanita muda di aula membungkuk dan menyapa mereka, segera mengejutkan Huo Yuhao dan Wang Dong. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa bingung ketika mereka melihat gadis-gadis yang semuanya membungkuk ke arah mereka. Huo Yuhao masih muda dan tidak tahu banyak perbedaan dalam hal status dan kekayaan yang dimiliki orang yang berbeda. Namun, dia mulai perlahan memahami konsep itu. Apakah orang biasa akan diberikan izin masuk ke tempat yang mewah? Pada saat itu, Huo Yuhao tiba-tiba merasa visinya menjadi gelap, matanya tertutup. Suara Wang Dong terdengar, "Kamu tidak diizinkan melihat. Aku tidak akan membawamu ke sini jika aku tahu itu akan menjadi seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu dirusak oleh hal-hal buruk seperti ini." Petik 2. Huo Yuhao dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Kenapa aku akan rusak oleh pemandangan di sini? Apakah kamu tidak melihat mereka juga? Bukankah itu berarti Anda akan rusak juga? Petik 2. Wang Dong secara tidak sadar membenarkan tindakannya. "Aku berbeda, tiba-tiba dia berhenti dan melanjutkan dengan suara yang sengit, "Dalam hal apapun, kau hanya perlu memejamkan mata dan tidak melihat apapun di sini." Dengan itu, dia memindahkan tangannya dari mata Huo Yuhao. Ketika keduanya berbicara, mereka melewati koridor yang dipenuhi wanita cantik. Wanita muda berpakaian putih memandu mereka menaiki tangga emas ke lantai 2 paviliun pengumpulan harta. Lantai kedua jauh lebih tenang daripada lantai pertama. Tampaknya sangat berantakan di dalam, tetapi semuanya diatur dengan cara yang sangat logis. Semua stan pameran dipasang di bagian-bagian ruangan yang paling mencolok dan setiap stan ditutupi dengan sepotong kaca kristal yang sangat besar. Setiap stan memiliki berbagai macam barang yang unik dan beragam. Wanita berpakaian putih itu berhenti. "Salam untuk dua tamu terhormat yang menghadiri lelang apresiasi harta karun yang diadakan di paviliun pengumpulan harta. Silakan menuju ke wilayah barat untuk mendaftarkan diri Anda. Anda bisa mendapatkan evaluasi kredit jika Anda ingin membeli barang secara kredit. Hasil evaluasi ini akan menentukan diskon yang tersedia untuk Anda serta batas kredit Anda." Petik 2. Artikel 6